Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adil Hakim, mahasiswa Psikes Karisma Karawang. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang HIV dan AIDS. Mengapa kita perlu mengetahui HIV atau AIDS? AIDS adalah penyakit berbahaya yang mematikan. Belum ada obat penyembuhannya dan vaksin pencegahannya. AIDS dapat menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Masa inkubasinya antara 5 sampai 7 tahun. Biasanya, orang yang kemasukan virus HIV tidak diketahui oleh dirinya sendiri maupun orang lain bahwa dirinya mengidap virus HIV karena dia tampak sehat dan merasa dirinya sehat. Apa sih HIV AIDS itu? HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penyebab AIDS. HIV melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. AIDS, apa sih AIDS itu? Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Definisi HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi, terutama di dalam darah, air mani, atau cairan vagina. Definisi AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Acquired, ditularkan dari orang ke orang. Imun, sistem kekebalan tubuh manusia untuk semua organ dan sel yang bekerja melawan infeksi dan penyakit. Defisiensi, tidak berfungsi dengan baik. Sindrom, kumpulan tanda atau gejala dari sebuah penyakit. Di mana virus HIV itu hidup? Virus HIV hanya hidup dalam cairan tubuh seseorang yang terinfeksi, terutama di dalam darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Virus HIV tidak terdapat pada cairan tubuh, yaitu tidak terdapat pada keringat, air liur, air mata. Perjalanan HIV AIDS. Periode jendela 3 sampai 6 bulan. 2 sampai 3 minggu terinfeksi. Infeksinya 2 sampai 3 minggu. Gejala seperti flu. Positif HIV 5 sampai 10 bahkan 15 tahun. Tanpa gejala aktivitas normal. AIDS 1 sampai 2 tahun. Gejala diare, berat badan turun, demam, gangguan saraf, paru, kulit, mulut, gangguan jamur, parasit, dan lain-lain. Apa sih gejalanya? Gejalanya demam tinggi berkepanjangan. Penderita akan mengalami nafas pendek, batuk, nyeri dada, dan demam. Hilangnya nafsu makan, mual, muntah. Mengalami diare yang kronik. Penderita akan kehilangan berat badan tubuh hingga 10% di bawah normal. Batuk berkepanjangan, infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan. Pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, di bawah telinga, leher, ketiak, lipatan dada. Selanjutnya, tanda gejalanya itu sakit kepala, sulit berkonsentrasi, respon anggota gerak lambat,
sering nyeri dan kesemutan pada telapak tangan dan kaki, mengalami tensi darah rendah, refleks tendon kurang, terjadi serangan virus cacar air dan api, kulit kering dengan bercak-bercak. Selanjutnya, siapa saja yang rawan terkena HIV atau AIDS? Yang rawan itu remaja beresiko tinggi, pelanggan pekerja seks, pasangan pelanggan pekerja seks, pengguna narkoba suntik, pasangan pengguna narkoba suntik, wanita pekerja seksual, waria, pelanggan waria, dan pasangannya, serta gay. Itu adalah orang-orang yang rawan terkena virus HIV atau AIDS. Cara penularan. Cara penularan HIV ini ada 3 macam. Yang pertama kontak seksual, kontak darah, terus ibu ke anak. Kontak seksual, heteroseksual, homoseksual, biseksual. Kontak darah, transfusi, penggunaan jarum suntik berulang, lain-lain, tindik dan tato, penggunaan tindik dan tato yang menggunakan jarum suntik berulang. Ibu ke anak, yaitu proses persalinan. Ini adalah gambarannya. Orang sehat akan maksudnya orang sakit yang terinfeksi akan menularkan orang sehat dan menularkan ke anak dan lain-lain. HIV tidak menular melalui gejala gigitan nyamuk, bersalaman, sentuhan, pelukan, ciuman, menggunakan peralatan makan atau minum bersama, tinggal serumah, menggunakan jamban yang sama. Selanjutnya, cegah HIV dengan A, B, C, D, E. A. Absen, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. B. Setia, tidak gonta-ganti pasangan. C. Kondom, memakai kondom saat melakukan hubungan. D. Drugs, tidak mengonsumsi narkoba. E. Education, aktif mencari informasi yang benar tentang HIV dan AIDS. Selanjutnya, yang perlu diingat, ada beberapa poin yang perlu diingat. Yang pertama, poin hubungan seks sebaiknya hanya dilakukan kalau sudah dewasa. Setiap orang berhak mengatakan tidak pada sentuhan dan hubungan yang tidak dikehendakinya. Sentuhan yang berakhir dengan hubungan sering mengakibatkan masalah dan perasaan-perasaan sulit pada remaja, yaitu perasaan menyesal, malu, takut, dan lain-lain. Selain itu, hubungan seks bisa mengakibatkan infeksi atau penyakit menular IMS dan penularan HIV. Ini adalah contoh orang yang terinfeksi atau terpapar virus HIV kemudian dia mengidap AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Stop AIDS, aku peduli AIDS. Jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon kiranya dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.